Sadaqallahul azim. Tetapi SPD MPD yang sudah kiranya dapat hadir di tempat kita ini, walaupun dengan padatnya kesibukan di luar, baik pada skala daerah maupun skala nasional. Baru-baru ini kami baru bertemu tanggal 29 sampai tanggal 1 di Hotel Kirap Raya. Harus ada lagi di Bogor, namun beliau kirimkan utusan ya, demi memfasilitasi dan implementasi kurikulum Merdeka ini di beberapa sekolah, baik itu di Aceh Selatan, Abia maupun Aceh. Salam dan Bapak Sandi Usahakan Bapak Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah yang terangkan berbagai pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Semangat Satu Lampar Haji Pak Destri, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan dari dua sekolah SMA Sekolah Haji dan SMA Unggul Darussalam ya. Ya, alhamdulillah bisa silaturahmi dua sekolah sekaligus pada kesempatan ini. Kemudian yang saya muliakan Bapak Ibu, sumatif dibagi dua, ada sumatif lingkup materi, ada sumatif akhir semester. Ada sumatif lingkup materi, ada sumatif akhir semester. Ya, menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Nanti selesai satu tujuan sumatif, selesai dua tujuan sumatif. Berarti satu tujuan selesai sumatif boleh nggak? Boleh. Saya ini tujuan. Ada 3 tujuan, tapi tujuan ini nggak terlalu materi nggak terlalu kompleks. Saya gabung jadi sumatif boleh, lingkup materi boleh. Ya, ini namanya sumatif lingkup materi selama dia berada pada CP yang sama. Ya, pada CP yang sama. Ya, atau CP oke. Sebagai dasar penentuan kenaikan kelas, kemarin itu kepala sekolah ikut kegiatan ARPS di Banda Aceh di Hotel Pria. Ya, salah satu penyebab siswa putus sekolah adalah tinggal kelas. Kembali ke kita, ini agak sensitif. Anak ini tinggal kelas terus berhenti sekolah, atau bagusnya dia naik kelas nggak berhenti sekolah. Bagus banget. Anak ini tinggal kelas terus berhenti sekolahnya, atau dia naik kelas nggak berhenti. Mana bagus bu? Ya, naik kelas ya. Nah, sekarang maksudnya konsep di kurikulum Merdeka berbeda dengan kurikulum yang lama. Gimana bedanya? Saya mau nanya nih, ketika kenaikan kelas itu apa yang terjadi sebelum kenaikan kelas? Sidang kenaikan kelas. Kalau Rocky Gerung bilang sidang yang paling tidak bermanfaat adalah sidang kenaikan kelas. Rocky Gerung bilang gitu kan Bapak ya? Ya, tanya, ini bukan kata saya loh. Sekarang saya tanya, ketika kenaikan kelas, kenapa seorang anak tinggal kelas? Nggak lulus 3 pelajaran. Ya kan Bapak ya? Bandel, sering nggak datang. Ya kan Bapak Ibu? Pertanyaan saya, ketika anak nggak tuntas 3 pelajaran, salah siapa sebenarnya? Salah anak. Bukan salah nggak? Salah nggak membuat dia tertarik untuk belajar. Apalagi pelajaran matematik, saya bilang pelajaran matematik itu mudah, kan percaya sama anak. Ya kan? Nah, jadi ketika sidang kenaikan kelas yang terjadi apa? Mengumpulkan semua dosa anak-anak, ya kan? Bandel, malas, nggak lulus pelajaran, nggak memperhatikan, melawan guru dan sebagainya. Dikumpulkan semua dosa anak, kita bicarakan di sidang kenaikan kelas, kita putuskan tinggal kelas. Kan itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita balik. Andaikan sekolah itu jangan marah loh Bapak Ibu ya, ini cuma ilustrasi. Ya, kita nggak usah berdebat juga. Cuma saya ilustrasikan. Adalah mobil ketabrak di sebelah mana? Ada bengkel di depan sini. Terus mobil itu diderek di bawah bengkel.
Ya kan? Ini kan mobil rusak, anak-anak mobilnya rusak, parah. Ketika dibawa bengkel bilang nggak ada mobil yang bisa membuat mobil seperti ini. Cari bengkel lain. Yang salah mobilnya apa? Bengkelnya. Bengkelnya yang salah. Ketika ada anak yang pintar, kita gagal membuat motivasi dia. Kita padahal dibayar kan mobilnya, kita digaji kan mobilnya. Kalau mau dibayar itu bahaya bahasanya. Kita kan digaji. Ya mobilnya harusnya kita melayani mereka dengan baik itu maksudnya. Ternyata kan tidak terjadi. Di konsep di kurikulum mereka nggak seperti itu lagi. Seorang anak dia belajar berapa pelajaran? Kelas 10 ada 11, kelas 11 ada 13, 12, 13. Dari sekian banyak pelajaran itu, ada nggak pelajaran yang sangat dia kuasai dan yang sangat dia sukai? Ada nggak maksudnya? Ada, pasti ada Bapak Ibu ya. Dengan pelajaran itu mungkin nggak nanti dia kuliah, dia jurusan yang dia pilih, jurusan yang dia suka itu, mungkin nggak? Harga saja dia naik, karena ada harapan masih dia bisa lanjut dia dengan kompetensi dia itu. Pak cuma bisa olahraga, apa naik kerja. Kalau tetap di sekolah kita tambah sakit kepala kita kan ya. Ya, kita pindahkan berarti sekolah dia malu sama kawan-kawannya. Udah mereka semua. Karena konsepnya selama ini di kurikulum kita kan beda dengan kurikulum negara asing. 5 pelajaran semuanya yang disuka. Anak-anak yang dari Qatar itu yang pindah ke sekolah saya dulu, semua anak-anak Australia sama 5 pelajaran mantap. Yang mana pelajaran itu dia suka saja. Di kurikulum Indonesia kan semua suka nggak suka apa dikasih. Ketika dia gagal karena dia nggak suka salah dia. Padahal, Bapak Saudara harusnya dari dulu sudah terjadi pergantian kurikulum, memangkas banyak pelajaran. Masalahnya di mana, Ustaz? Bapak Ibu tahu nggak masalah di mana? Ketika ada pelajaran yang hilang di sekolah, katakanlah susah pelajaran adalah pelajaran yang hilang di sekolah. Pertama, guru yang pelajaran itu hilang pekerjaan. Kampus yang melahirkan guru-guru dengan profesi itu hilang mahasiswa. Ini Bapak Ibu ya? Dosen-dosen hilang pekerjaan. Karena Pak dia basicnya itu. Akan banyak dapur yang tidak berasap gara-gara hilang satu pelajaran. Itu masalahnya di situ. Kenapa kita susah betul dipotong, dipangkas pelajaran Indonesia itu gara-gara itu. Ya Bapak Ibu ya? Ini dari tadi Pak Jun kayaknya nyalain enggak. Saya menyampaikan ini karena saya sudah belajar juga ke Cina kan? Ya kan? Di Cina pelajaran juga banyak. Pelajaran yang penting pelajaran apa? Sejarah. Sejarah adalah salah satu pelajaran di Cina. Apalagi olahraga. Anak-anak biar sadar dia punya sejarah bangsa. Anak-anak biar juga belajar sejarah. Hanya beberapa pelajaran. Kalau singkat kita 9 pelajaran saja yang dipelajari di Cina. Matematikanya anak-anak main aplikasi keluar pakai aplikasi 3D, 3 dimensi. Begitu pas keluar, kami kan datang sebagai tamu. Jadi ketika sebagai tamu mereka main komputer integral tingkat tinggi, ya kan Bapak Ibu? Dicoba bangun apa gitu ceret, kemudian setelah selesai print keluar langsung ceretnya jadi ceret betulan tuh. Ketika kami pegang masih panas ceretnya. Ceret betulan bukan ceret kurang-kurang di Cina. Di kita integral itu yang kita pahami karena integral itu aja nggak berubah. Di sana mereka sudah mengarah kepada skill anak-anak secara spesifik. Kita kan belum. Salah di mana? Karena di Cina semua sekolah sama baiknya, semua fasilitas sama di sana. Semua sekolah di Cina 2 hektar minimal. Semua sekolah di Cina sudah lengkap punya teater di sekolah. Kita sekolah kita aja sebesar teater di Cina sekolah kita. Sama teater tempat nonton film, nonton banyak hal pagelaran. Setiap sekolah di Cina punya museum. Sudah standar. Jadi dimanapun anak sekolah, kita anak kita di sekolah itu ada 40 orang, perlu nggak? Kita malu nggak ketika anak-anak kita satu kelas 50 orang? Banyak untuk siswanya di Cina tahu nggak berapa satu kelas? 60 orang. Mereka tahu nggak? Enggak. Ya kemudian cuma Bapak Ibu di Cina itu nggak kayak kita masih
Di RPP tinggal tarik meja, siswa sudah punya LK semua dibuatkan oleh negara. Jadi ada harga, mereka semuanya sudah serba lengkap, kita belum sampai ke sana. Ya, kami kemarin ada berencana seperti itu dengan Pak Zubahri di bidang SMA. Kita bikin formula RPP, format layanan RPP-nya, guru tinggal ngisi saja sedikit lagi. Ketika dibicarakan duduk dengan kawan-kawan di Banda Aceh, protes. Ini membatasi kreativitas guru. Maksud kita supaya guru nggak capek-capek lagi maksud kita. Tapi setiap sesuatu yang kita inginkan itu ternyata tidak seperti yang kita mau terjadi. Akhirnya batal. Bapak ya. Jadi Bapak sekalian, penentuan kenaikan kelas dan kelulusan itu dikembalikan ke satuan pendidikan. Tadi ada lingkup, ada asesmen sumatif lingkup materi dan ada yang akhir semester. Pak, kamu yang lingkup materi saja boleh nggak? Selesai satu tujuan kasih nilai, selesai satu tujuan kasih nilai. Akhir semester nggak ada lagi sumatif, boleh nggak? Boleh nggak bisa? Boleh banget. Boleh, kan sudah selesai tadi. Cuma ada sekolah yang protes, Pak. Kalau begitu Pak, anak-anak nggak mau bayar apa? Iya kan? Nggak mau bayar uang komite. Masalah. Jadi kenapa ada sumatif akhir semester supaya anak-anak bayar uang komite? Contohnya pernah ada kita lagi kan Bapak ya. Oke. Jadi kira-kira gambaran itu. Ada yang namanya nanti KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau dulu KKM itu angka mutlak, berapa KKM? 5, 80 itu KKM. Angkanya angka mutlak. Dengan adanya KKM apa yang terjadi? Sekolah adu lomba tinggi KKM misalnya. Ya, saya tanya KKM kita itu berapa? 70. 65, ada 70, ada yang 65. Ada yang 85, ada yang 90 di daerah-daerah yang mungkin agak bagus. Jadi anak itu kalau nilai KKM-nya 85, ya kan Bapak Ibu, kenapa ini berubah? Salah satunya ada anak KKM-nya 85. 85 kalau kita bagi 3 itu kan 55 namanya. Berarti nilai 85 itu apa? C. Sampai berapa nilai C? Sampai nilai 90 atau 89 masih C. Gara-gara nilai C, anak-anak nggak bisa ikut ambil, nggak bisa ikut rampol karena ada C. Ada KKM-nya yang 70. 70 itu 70 C, 80 B. Yang 85, yang tadi berapa? 89 C, nggak bisa ikut ambil. Yang ini nilainya 80 sudah B, bisa ikut ambil. Ayo Bapak gimana? Kan kacau betul ya. Makanya ke depan kita namanya KKTP. KKTP itu rentan. Jadi nggak usah lomba-lomba tinggi-tinggian KKM. Ya, jadi bagaimana rentan? Ya rentan. Misalnya 0 sampai 6, 0 sampai 45 D, 46 sampai 65 misalnya. Ini bisa loh Bapak Ibu. Jangan dicontoh. Ini kan contoh. Jangan dianggap berarti apa yang saya sampaikan contoh enggak. Kalau misalnya bisa tentukan sendiri, KKTP itu ditentukan sendiri oleh satuan pendidikan. 0 sampai 45 misalnya D, 46 sampai 65 misalnya C, 66 sampai 75 misalnya B, dan seterusnya. 65 sampai 86 66 sampai 86 misalnya B, 86 sampai 100 A. Jadi anak-anak itu akan dikategorikan ketika dapat nilainya, nilai itu akan dikategorikan sendiri oleh aplikasi. A, B, C itu nggak keluar lagi. A, B, C-nya nggak keluar lagi. Kenapa bagusnya? Itu yang terjadi nanti di kurikulum Merdeka Bapak ya. Jadi asesmen sumatif dapat menggunakan tekniknya bisa tes, observasi, performa, praktik atau produk dan sebagainya. Ya, tolong dibedakan proyek di pelajaran dengan proyek P5 beda. Proyek pelajaran dengan proyek P5 itu beda. Proyek pelajaran itu pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ada sintaksnya, ada langkah-langkahnya. Sementara proyek penguatan profil pelajaran Pancasila itu ada modulnya, nggak ada sintaks khususnya. Ya, tidak ada harus pakai sintaks enggak. Kita cuma bikin alurnya saja, alur kegiatan proyek. Nanti kita bahas berikutnya. Ini saya lewati saja. Ini contoh tekniknya bisa ini.
Bapak Ibu ya. Nah, penentuan pencapaian tujuan pembelajaran itu juga menggunakan rentang. Misalnya 75 sampai 85. Itu kita nggak usah pakai ABC. Kita tentukan saja sendiri. Kita kategorikan saja. Ya. Nggak ada lagi angka ABCD. Ya, oke. Bapak sekalian ya. Kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dapat dikembangkan pendidik dengan menggunakan beberapa pendekatan deskripsi, menggunakan rubrik dan sebagainya, menggunakan skala dan sebagainya. Kemudian, contohnya ini menggunakan deskripsi kriterianya. Kalau misalnya ada laporan menunjukkan kemampuan tulisan tes, memadai apa enggak. Ya, jadi kalau memadai berapa, kalau memadai berapa. Tapi ya sifatnya lebih deskripsi. Ini menggunakan rubrik misalnya ini. Pak, misalnya isi laporan baru berkembang ini bagi 4 sampai mahir. Kemudian ini juga sama dibagi 4 sampai mahir. Pendekatannya ini contoh saya bilang tadi tuh, kalau dia pendekatan menggunakan interval. Jadi nggak pakai angka mutlak lagi, jangan bikin KKTP-nya 70 nggak boleh. KKTP-nya pakai angka dan ini bukan ini contoh, bukan harus seperti ini. Oh, kalau Bapak Ibu mau 0 sampai 60 misalnya, itu D. 61 sampai 65 itu C. 66 sampai 85 misalnya, itu B. Contohnya baik, bukan B. Enggak ada karena enggak ada lagi ABCD. Ya silakan saja Bapak sekalian ini kita kategorikan kalau sudah begini tidak perlu media. Oke, di guru mereka ada yang udah. Media itu bukan tes ulang tapi pembelajaran ulang. Ya. Itu pembelajaran ulang yang diakhiri dengan tes. Menggunakan interval, contohnya Bapak sekalian, contohnya pakai interval. Oke, contoh juga. Saya rasa itu Bapak sekalian kalau memang ada yang mau diskusikan silakan Bapak Ibu. Atau saya di sini tunjuk kursinya dulu. Saya mau menjelaskan kalau mau nggak ada pertanyaan kita bahas tentang KKTP tadi mungkin tentang TP. Ya, nanti kita ya, nggak usah itu Pak. Kita bagi aja langsung. Ya, yang sekian sampai sekian nggak perlu remedial, sekian sampai sekian perlu remedial. Sederhana aja. Karena terkadang agak sampai sekarang kalau perguruan kan, ya kurikulumnya kan nggak berubah. Ya, mungkin sampai kalau Bapak menggunakan kurikulum 2013 masih minta. Tapi nanti kalau sudah bicara tentang kurikulum mereka, nanti yang ditanya mungkin interval. Pasti ada beda. Kalau kan ini belum ada Pak yang menerapkan kurikulum merdeka itu penuh kan belum ada. Ya. Tahun depan baru ada. Oke, Bapak Ibu, ini saya tadi ada contohkan cara menyusun capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Capaian pembelajaran itu kan ada di fase E, contohnya Bapak Ibu. Ini saya ambil dari mana? Dari keputusan BSK nomor 33 tahun 2022 ya. Saya tunjukkan Bapak Ibu ya, contoh. Bapak saya buka keputusan BSK nomor 33 ya. Keputusan BSK nomor 33, ini dia. Ada yang contohnya apa? Di sini ada, tapi tentunya ini ada watermarknya. Ya. Nomor 8 itu tentang itu Pak, tentang profil belajar Pancasila. Ya. CP 33 Pak, sudah diganti. Nah, kalau di Bapak jangan pakai yang nomor 8 lagi. Itu yang saya sebutkan tadi, jangan menggunakan yang lama, yang kayak apa namanya tadi, kayak tentang pembelajaran dan sebagainya kan dulunya pakai yang nomor di mana, sekarang 22. Oke Bapak Ibu ya, contoh gini Bapak Ibu, dari sini lah kita ambil, ya. Ini saya ambil dari contohnya, coba tes.
Ini contohnya Bapak Ibu ya. Saya ambil fase ini ada di kelas di fase E. Fase E ya. Fase E. Ini saya ambil utuh, saya taruh kemari. Ini tadi, ini saya ambil utuh. Saya taruh kemari. Kemudian ingat tadi TP itu harus memuat minimal 2 hal. Apa itu Bapak Ibu sekalian tadi? Kompetensi dan lingkup materi. Yang mana yang kompetensinya? Menggeneralisasi kompetensi, menerapkan kompetensi. Lingkup materi yang mana? Barisan, lingkup materi, deret, lingkup materi. Ya, dari sini saja. Kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, saya ubah menjadi tujuan pembelajaran. Berarti tujuan pembelajaran itu ngambil dari CP, diurai menjadi CP yang lebih kecil-kecil ya, kita sebut dengan TP. Ya, menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Tuh. Peserta didik dapat menerapkan sifat-sifat bilangan berpangkat pada barisan dan deret aritmatika digabung. Nah, kalau dulu IPK nggak boleh. Nah, ini kan bilang kita bicara tentang tujuan itu lebih umum daripada IPK indikator. Ya. Kemudian peserta didik dapat menerapkan sifat-sifat bilangan berpangkat pada barisan dan deret geometri. Oh, diurai lagi kecil-kecil ya, silakan saja. Nah, kemudian ini apa maksudnya B1? Nah, kita lihat sini Bapak sekalian. Ini ketulisnya bilangan, ini ketulisnya aljabar. Ini cuma untuk membedakan saja. Apa maksud 10? Kelas 10. B ini apa? Bilangan. 1 ini apa? Tujuan nomor 1. 10 itu kelasnya, B itu huruf pertama di mana maksudnya? Di bilangan. Nah, di sini ini namanya elemen, ya. Nah, kemudian satunya itu urutannya. Oke Bapak Ibu ya.